Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para petani nelayan dan seluruh buruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kemarin saya sempat menyimak masalah penyaluran pupuk subsidi. Rupanya pupuk subsidi masih menjadi berita hangat pada akhir-akhir tahun seperti ini untuk disalurkan kembali kepada para petani yang mereka memang betul-betul sangat membutuhkan, sangat memerlukan. Di Zoom itu sudah disampaikan bagaimana proses terjadinya ERDKK sampai proses penerimaan pupuk para petani. Itu cukup rumit, saudara, karena harus menyantumkan poligonnya, titik fotonya, kemudian orang tua perempuannya atau ibu. Yang perlu kita garis bawahi, saudara, kita setuju-setuju aja apa yang disampaikan oleh para moderator atau pemerintahan Kementerian Pertanian, itu kita setuju aja bagaimana supaya pupuk itu sampai ke para petani dengan tepat dan bagus. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana pemerintah itu mengeksekusi hasil pertaniannya. Itu sekarang yang harus kita perhatikan. Karena apa? Sebaik apapun sistem yang disampaikan oleh pemerintah untuk sampainya pupuk ke para petani, tapi kalau eksekusinya tidak bagus, saya rasa tetap saja Indonesia seperti ini. Mereka akan menjadi negara importir beras sampai kapanpun. Padahal kalau melihat keluasan lahan yang ada, kemudian kemampuan pertanian yang ada, kemudian musim yang ada, Indonesia ini tidak perlu lagi impor beras. Dengan luasan yang ada, kemudian dengan para petaninya yang segitu banyak, luasan lahan yang cukup, nggak perlu kalau umpamanya kita itu memang bisa membuat satu sistem supaya pemerintah itu bisa mewadahi apa yang sudah dihasilkan oleh petani. Tidak perlu. Tapi kalau masih seperti ini terus, sebaik apapun sistem yang disampaikan pemerintah atau dibuat oleh pemerintah, tetap pada saat akhirnya nanti Indonesia akan menjadi importir beras kembali. Dan tidak akan menjadi negara yang kuat secara ekonomi. Saya kurang setuju kalau umpamanya sistem pertanian di Indonesia itu masih seperti sekarang. Kita bisa berargumentasi, kalau seandainya masih seperti sekarang, Indonesia ini bahkan oleh para tengkulak, kementerian saja bisa ditertawakan. Bagaimana tidak? Sebegitu banyak apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk para petani, dari El-Sintan, pupuk, bibit, PPL. Kemudian hasilnya bukan negara yang menerima, tapi tengkulak yang sama sekali notabene tidak mengeluarkan apa-apa. Dalam hal ini sangat diuntungkan para tengkulak. Ada lagi yang lebih aneh lagi, setelah diproses oleh tengkulak, dijual ke pemerintah, pemerintah harus memberikan fee untuk mereka, memberikan keuntungan kepada para tengkulak. Bagaimana tidak hebat tengkulak itu? Mereka tidak mengeluarkan pupuk, El-Sintan, bibit, tidak bayar pertanian. Tiba-tiba mereka menjual beras masih mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Oke saudara, coba ini camkan apa yang saya sampaikan. Kapan waktu nanti akan saya buat lagi video bahwa teknik penyerapan hasil pertanian ini memang harus diperbaiki. Oke saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.